Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi setelah kita libur sepekan membaca kitab lanjutan ilmu nahwu kedua, yaitu kitab At-Tuhfatu Al-Wasabiyah fi tashili matni al-ajurumiyah, tuhfah wasabiyah dalam mempermudah matan jurumiyah. Kita alhamdulillah di pertemuan kali ini masuk di bab yang baru setelah sebelumnya selesai dari pembahasan ajza'u al-kalam, bahwa ajza'ul kalam ada 3: isim, fi'il, huruf. Iya, dengan alamat-alamatnya semuanya sudah selesai. Sekarang masuk di bab kedua, babul i'rabi wal bina. Kata penulis rahimahullah ta'ala, babul i'rabi wal bina'i, bab tentang i'rab dan bina. Ini masya Allah disebutkan oleh para ulama rahimahumullah bahwa bab ini, bab i'rab dan bina, adalah merupakan bab yang pokok, penting ya dalam ilmu nahwu. Dalam ilmu nahwu, bab yang sangat penting untuk diketahui dan dipelajari karena terkait dengan ya i'rab, tanda baca dari setiap kata dalam kalimat bahasa Arab. Beliau berkata qala, yaitu Ibnu Ajurum, babu al-i'rab, bab tentang i'rab. Al-i'rabu, i'rab adalah huwa tagyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha labdon au taqdiron. Ini sama dengan pengertian buku sebelumnya. I'rab adalah tagyir, perubahan, awakhiri, akhir al-kalimi, kata, perubahan akhir-akhir kata, liikhtilafi, karena perbedaan, al-awamil, penyakit, karena perbedaan penyakit, ad-dakhilati, yang masuk, alaiha, atasnya. Jadi dia adalah perubahan yang terjadi pada akhir kata karena berbedanya penyakit yang masuk padanya. Labdon au takdiron, apakah perubahannya secara lafaz, maksudnya nampak, terlafatkan, nampak di ucapan, au takdiron, atau perubahannya sembunyi. Dan beliau akan jelaskan nanti perubahan yang sembunyi itu apa saja alasannya, kenapa disembunyikan, kenapa tidak nampak. Ini akan disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala, masya Allah. Aku katakan, kata beliau, al-i'rabu wal bina'u huma asasu ilmin nahwi. I'rab dan bina, huma, keduanya adalah asas, pokok, pondasi ilmin nahwi, ilmu nahwu. Kenapa dinamakan asas ilmu nahwu? Karena alaihima, di atas keduanya lah, yaduru hukmu akhiri kulli kalimatin, karena di atas keduanya lah berputar hukum akhir setiap kata. Iya kan, setiap kata yang kita jumpai, oh ini mu'rab, ini mabni. Setiap kata yang kita jumpai, kita akan katakan ini mu'rab, ini hukumnya adalah apa? Mabni. Iya, inilah alasannya kenapa pembahasan al-bina dan al-i'rab
masuk dalam asas pokok pondasi dari ilmu nahwu. Iya. Wal musannifu rahimahullah dzakarul i'raba wa lam yadhkuril binaa, dan penulis rahimahullah menyebutkan al-i'raba, penulis rahimahullah menyebutkan i'rab, walam dan tidak yadhkur al-bina, tidak menyebutkan al-bina. Paham kan? Jadi karena di matan Jurumiyah beliau cuma menyebutkan babul i'rab, tidak ada babul bina. Paham kan? Tidak ada, karena dasar. Mungkin karena beliau berpikiran karena ini dasar maka cukup dikasih tahu dulu yang mu'rab. Paham ya? Beliau tidak kasih tahu apa-apa yang bina. Wa nahnu bi'aunillahi sanadkuruhu ba'dal i'rabi, dan kami dengan bantuan pertolongan dari Allah sanadkuruhu akan menyebutkannya ba'dal i'rabi, setelah pembahasan apa? I'rab. Jadi tidak ada di matan, tapi beliau akan menyebutkannya di syarah ini. Apa itu bina? Nah, sekarang belum mulai fa'ammal i'rabu fahuwa bikasril hamzati wa ya'ti lugatan lima'anin katsiratin minha al-idharu wal bayanu taqulu a'rabtu amma fi nafsi idza adhartahu wa bayyantahu. Masya Allah. Adapun i'rab bi kasril hamzati, di kasroh hamzanya, karena di sana ada yang di fathah hamzanya. A'rab itu orang Arab. Paham ini? Kalau ini i'rab di kasroh hamzanya, tahu di kasroh hamzanya? Yaitu di kasroh hamzanya. Wayati lugotan, dan datang secara bahasa, pengertian secara bahasa, lima'anin, untuk makna-makna kafirotin yang sangat banyak. Datang secara bahasa dalam makna yang sangat banyak. Itu makna i'rab secara bahasa. Wa minha, dan diantaranya, di antara makna i'rab secara bahasa adalah al-idharu wal bayan, menampakkan dan menjelaskan. Jadi ini saya mengirab, saya menampakkan, saya menjelaskan. Apa makna secara bahasa? Taqul, kamu katakan, maksudnya sebagai contoh, a'rabtu amma fi nafsi, saya mengirab apa yang ada dalam diriku. Apa artinya? Idza adhartahu, kalau kamu nampakkan. Wa bayyantahu, dan kamu jelaskan. Paham makna i'rab ini? Secara bahasa. Ini makna pertama. Wa minha, dan diantaranya at-tahsinu. At-tahsinu. Taqulu a'rabtu syai'a ay hasantahu. Iya, Masya Allah. Di antara makna i'rab secara bahasa adalah at-tahsin, memperbaiki, memperindah, memperbagus, mempercantik. Itu makna i'rab. Itu makna i'rab. Taqul, kamu katakan, contohnya, a'rabtu asy-syai'a, saya mengi'rab sesuatu itu. Apa maksudnya? Hasantahu, kamu memperbaikinya, kamu memperindahnya, kamu mempercantiknya. Dipahami ini makna i'rab? Ini makna keberapa ini? Kedua, sekaligus ketiga, karena tadi idhar wal bayan. Ini makna ketiga langsung, at-tahsin. Yang paling penting adalah istilahnya, karena yang kita inginkan di sini adalah istilah ulama bahasa. Apa itu i'rab menurut mereka? Wastilahan, dan secara istilah, ma dzakarahul musannifu, adalah apa yang disebutkan oleh penulis di matan. Itulah pengertian i'rab secara istilah. Biqaulihi, dengan perkataan beliau,
tagyiru ila akhirih, sampai akhir. Maksudnya tagyiru awakiril kalimi likhtilafil awamilid dakhilati alaiha labdon au takdiron. Paham pengertian i'rab secara istilah? Jadi itu arti i'rab. Terus sekarang beliau jelaskan saja apa itu yang dimaksud dengan kata-kata yang ada dalam pengertian itu. Apa itu tagyir awakhir? Apa itu awamil? Apa itu labdon? Apa itu takdiron? Beliau akan menjelaskan. Walaupun sudah jelas ya, tapi di penjelasan beliau ini akan makin jelas lagi. Wal muradu bi tagyiri awakhiril kalimi, tagyiru ahwali awakhiriha, la tagyirul akhiri nafsihi. Masya Allah. Fa innahu la yataghayyaru. Lihat, yang diinginkan dengan perubahan akhir kata, apa maksudnya? Perubahan akhir kata maksudnya adalah apa? Tagyir, perubahan keadaan akhirnya. Tahu keadaan harokatnya. La, bukan tagyir al-akhir nafsi, bukan perubahan huruf terakhir itu sendiri. Paham ini? Gini misalnya, Ja'a Zaidun, Ra'aitu Zaidan, Marartu bi Zaidin. Ini akhir Zaid berubah. Apanya maksudnya? Apanya berubah? Keadaan akhirnya, maksudnya harokatnya. Bukan huruf akhir itu sendiri, bukan huruf dalnya. Paham? Dipahami ini? Jadi keadaan itu harokatnya, bukan hurufnya. Anda bisa pahami? Jadi yang diinginkan dengan perubahan akhir kata apa maksudnya? Perubahan keadaan akhir kata. Paham ditambah bentuknya? Jadi bukan perubahan akhir kata, maksudnya huruf terakhir, bukan. Dipahami? Jadi misalnya Ja'a Zaidun, huruf terakhirnya apa? Dal. Ra'aitu Zaidan, huruf terakhirnya apa? Dal. Marartu bi Zaidin, huruf terakhirnya apa? Berubah? Enggak, bukan akhirnya yang berubah, tapi apanya? Harokat akhirnya. Maksudnya keadaan huruf terakhir itu berubah keadaannya. Tahu keadaan? Harokatnya itu keadaan namanya. Misalnya gini, antum bilang ketika antum bilang marido Ahmad, Ahmad sakit. Apakah Ahmadnya yang berubah? Dirinya atau keadaannya? Hah? Keadaannya. Makanya ditanya, kaif hal Ahmad? Bagaimana keadaan Ahmad? Antum bilang apa? Marid. Kalau Ahmadnya tidak berubah, yang berubah apanya? Keadaannya. Dipahami nih? Itulah i'rab. Itu maksudnya perubahan akhir kata. Bisa paham? Atau belum Abu Aisyah? Itu Masya Allah. Wa ma'na. Terus beliau katakan wa ma'na tagyiri ahwali awakhiriha tahawwalaha minar raf'i masalan ilan nasbi wa minan nasbi ilal jarri. Masya Allah. Makna perubahan keadaan akhirnya apa maksudnya? Tahawwalaha, berpindahnya dia. Tahwil, berpindahnya dia dari rofa misalnya, ilan nasbi ke nasab, wa minan nasbi, dan dari nasab ilal jari ke jar. Dah gini, Ja'a Zaidun, Ra'aitu Zaidan, berubah dari rofa ke mana? Ke nasab. Itu namanya perubahan keadaan akhir. Ja'a Ra'aitu Zaidan, Marartu bi Zaidin, dari nasab ke mana? Ke jar. Itu maksud dari perubahan apa? Keadaannya. Itu berpindah dari rofa ke nasab, dari nasab ke mana? Kejar. Dipahami ini? Kemudian beliau jelaskan wasababu hadat tagyiri huwa ikhtilaful awamilid dakhilati alaiha min amilin yaqtadi raf'a ila amilin yaqtadi nasba ila amilin yaqtadil jarra
Kazaidin masalan fa innahu qabla dukhulil awamili ismun mauqufun laisa mu'raban wala mabniyan wala marfu'an wala ghairahu. Masya Allah. Wasababu, dan sebab, sebab. Nah, dan sebab hada taghyir, perubahan ini, dan sebab perubahan ini huwa, dia adalah ikhtilaf, perbedaan, al-awamil, penyakit ad-dakhilati, yang masuk alaiha. Jadi sebab perubahan karena adanya apa? Perbedaan penyakit. Min, dari amil, dari penyakit, yak tadi rofa, yang mengharuskan dia dirofa, ila, kepada amil penyakit, yak tadi nasba, yang mengharuskan dia di nasab, ila, kepada amilin penyakit, yak tadil jarok, yang mengharuskan dia di jar. Dipahami nih? Jadi berubahnya amil yang mengharus dia dirofa, kepada dinasab, kepada dijar, itu yang membuat dia berubah. Kazaid masalan, seperti Zaid misalnya, kata beliau, seperti Zaid misalnya, fa innahu, sungguh dia, qabla, sebelum, dukhuli al-awamil, sebelum dia masuk penyakit, itu isim mauquf, isim yang diwakaf, dihentikan di atasnya, artinya kita tidak ada hukum. Misalnya kalau ada wakat perkataan Zaid, apa hukum Zaid? Rofa, nasab, atau jar? Mauquf, kita berhenti, tidak ada hukum. Ketika tidak ada amil, maka apa? Kita mauquf, kita dihentikan dengannya dan tidak menghukuminya. Laisa mu'raban wala mabniyan, kita tidak bilang mu'rab, tidak pula mabni, karena tidak ada penyakit, kita tidak tahu ini bisa berubah atau tidak. Wala marfu'an wala ghairahu, tidak pula marfu, tidak pula selainnya. Fa idza dakhala alaihi amilun yaqtadi raf'ahu kana marfu'an, nahwu jaa zaidun, fa zaidun fa'ilun marfu'un bi jaa. Paham kan? Ini masya Allah. Fa idza, maka jika, dakhala, masuk, alaihi, padanya, amil penyakit, yak tadi rof'ahu, yang mengharuskan dia dirofa, karena marfu'an, maka jadilah dia marfu. Nah, kalau ada amil yang mengharuskan dia dirofa, maka jadilah dia marfu. Nah, contoh jaa zaidun, lihat, jaa zaidun, maka zaid fa'il, betul enggak? Ya kan? Maka zaid adalah siapa? Fa'il, marfu, dia marfu. Yang merofanya siapa? Bijaa. Yang marfu dirofa dengan sebab jaa, bi sebab, bi maknanya sababiyah, dirofa dengan sebab jaa. Paham terjemahannya? Jelas ya? Jelas ini? Sebelum ada jaa, enggak tahu. Setelah jaa, marfu dengan jaa. Wa in dakhala alaihi amilun akharu yaqtadi nasbahu taghayyara halu akhirihi min ar-raf'i ila nasbi, nahwu ra'aitu zaidan, fa zaidan maf'ulun bih mansubun bi ra'aitu. Ini mengharuskan, ini buku kedua. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa itu fa'il, apa itu maf'ulun bi, ya kan? Di sini biar dikasih tahu, kita sudah tahu. Kenapa? Karena kita sudah tahu sebelumnya apa itu fa'il, apa itu maf'ulun bi. Jadi sekarang lihat, wa in, dan jika, tadi pakai idza, ini pakai in, sama saja maknanya, sinonimnya, ya. Wa in, dan jika, dakhala, masuk, alaihi, padanya, amil penyakit akhar, lain, penyakit yang lain, yaqtadi nasbahu, yang mengharuskan dia dinasab, taghayyara, maka akan berubah halu, keadaan akhirnya.
Akan berubah keadaan akhirnya. Minarofi dari rofa ila nasbi ke nasab, dari rofa ke nasab. Paham ya? Nah, contoh ra'aitu Zaidan. Kenapa bisa berubah ini, Abu Aisyah? Kenapa jadi Zaidan? Tadi Zaidun. Karena amilnya. Paham kan? Iya. Fa Zaidan maf'ulun bi. Maka Zaidan di sini adalah maf'ulun bi, mansub, dinasab. Siapa yang menasabnya? Bi ra'aitu, dengan sebab adanya penyakit siapa? Ra'aitu. Jelas kan? Wa in dakhala alaihi amilun akhar yaqtadi jarrahu. Lihat kalimatnya sama semua ada. Jadi antum artikan itu cuma satu saja di atas. Taghayyara halu akhirih minan nasbi ilal jarri nahu marartu bi Zaidin fa Zaidin majrurun bil ba'i. Mudah kan? Wa in, dan jika dakhala masuk alaihi padanya amilun akhar, penyakit yang lain, yaqtadi jarrahu, mengharuskan dia dijar, maka taghayyara, maka akan berubah halu, keadaan akhirnya, minan nasbi ilal jari, dari nasab ke jar, dari nasab ke jar. Nah, contoh marartu bi Zaidin fa Zaidin, maka Zaidin itu majrur dengan ba, ya kan? Jelas ini? Majrur dengan ba. Selesai. Fa anta taro anna akhir Zaidin wa huwa dal lam yataghayyar wa inna ma taghayyara halu akhirihi minarqi ila nasbi ilal jarri fahadat tagyiru huwal i'rabu wa hadhil harakatu salasul mawjudatu fi akhiri Zaidin hiya alamatun alaihi wa hada fil ismi. Masya Allah. Fa, maka anta, kamu, taro, melihat, anna, bahwasannya, akhir Zaidin, akhir dari Zaid, huwa dal, yaitu huruf dal, lam yataghayyar, tidak berubah. Betul kan? Akhir daripada Zaid yaitu huruf apa? Dal, tidak berubah. Wa innama taghayyara, dan tiada lain yang berubah adalah apa? Halu akhirihi, keadaan akhirnya. Minarofi, dari rofa, ila nasbi ke nasab, ilal jari ke jar. Betul kan? Wahada tagir, dan perubahan ini huwal i'rab, itulah dibilang i'rab. Perubahan dari rofa ke nasab ke jar, itu namanya apa? I'rab. Wahadil harokatu, sementara harokat ini tadi don dan din, kan ada harokat kan? Harokat itu as-salas, yang tiga, don dan din, al-mawjudah, yang ada fi akhiri Zaid, pada akhirnya Zaid, hiya alamatun alaihi, itulah tanda atas i'rab. Jadi dhamma, fathah, kasro, itu tanda i'rab. Dan perubahan dari dhamma ke fathah ke kasro, itu namanya apa? I'rab. Jadi ada i'rab, ada tanda i'rab. Paham ini? Nanti sebentar ada istilah ketiga. Zaid adalah kata yang mu'rab. Dipahami? Dibilang. Jadi kalau katanya dibilangnya ini kata mu'rab, bukan kata i'rab. Perubahannya dari dhamma ke nasab ke jar, itu namanya apa? I'rab. Dhamma, fathah, kasroh, itu namanya tanda i'rab. Jadi mu'rab, i'rab, alamatul i'rab. Mu'rab, kata yang mu'rab, kata yang berubah. Dipahami ini? Sementara i'rab, perubahannya. Tanda i'rab, tanda dari i'rab itu dhamma, fathah atau apa? Kasroh. Sudah paham tiga istilah ini? Sama dengan nanti mabni. Ada mabni, bina, tanda mabni.
Mabni kata yang tidak berubah. Katanya, dipahami nih? Tidak berubahnya itu namanya bina. Pahami nih? Tetap di atas fathah, tetap di atas kasroh, tetap di atas dhammah, tetap di atas sukun, itu namanya bina. Kemudian sukun, dhammah, fathah, kasroh itu tanda bina. Antum bisa pahami ini? Jelas ya? Nah, ini dia, masya Allah. Iya. Ini hada fil ismi. Ini pada isim. Contoh ini pada isim. Wa mitluhu al fi'lul mudhari'u nahu yadhhabu zaidun fayadhhabu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi an amilin yaqtadi nasbahu au amilin yaqtadi jazmahu. Masya Allah. Semisal dengannya adalah fi'il mudhari. Contoh yadhhabu zaidun, maka yadhhabu adalah fi'il mudhari marfu. Fi'il mudhari marfu. Kenapa? Litajarrudihi, karena kosongnya dia. Ya, kenapa marfu? Karena kosongnya dia. An amil, dari penyakit yaqtadi nasbahu, yang mengharuskan dia di nasab, atau amilin, penyakit yaqtadi jazmahu, yang mengharuskan dia di jazm. Karena fi'il mudhari kan begitu, dia akan marfu kalau tidak ada penyakit nasab dan tidak ada penyakit jazm. Paham kan? Marfu. Fa in dakhala alaihi amilun yaqtadi nasbahu taghayyara halu akhirih min ar-raf'i ila nasbi. Nahu lan yadhhaba zaidun fayadhhaba fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Jelas sekali, masya Allah. Kalau masuk padanya penyakit amil fa'in, maka jika dakhala masuk alaihi, atasnya amilun, penyakit yaqtadi nasbahu, yang mengharuskan dia dinasab, taghayyara, akan berubah halu, keadaan akhirnya dari rofa ke nasab. Contoh lan yadhhaba zaidun, fayadhhaba fi'il mudhari dinasab dengan sebab apa? Lan. Wa in dakhala alaihi amilun akhar, kalau masuk padanya penyakit lain yaqtadi jazmahu, yang mengharuskan dia dijazm, taghayyara halu akhirih, maka akan berubah keadaan akhirnya. Minan nasbi, dari nasab, ilal jazmi, ke jazm. Nah, contoh lam yadhhab zaidun. Paham? Fayadhhab fi'lun mudhari'un majzumun bilam, maka yadhhab adalah fi'il mudhari yang dijazm dengan lam. Jelas kan? Jelas kan? Jadi berubah karena adanya apa? Karena adanya siapa? Penyakit. Terus kata beliau rahimahullah, wa qawluhu labdon, perkataan penulis labdon au takdiron, secara lafaz atau secara takdir. Apa maksudnya? Ma'nahu, artinya anna hadat tagyiro alladhi yakunu fil ismi wal fi'li yang qasimu ila kismaini, ahaduma labdi wasani takdiri. Perkataan penulis secara lafaz dan secara takdir. Maknanya bahwasannya perubahan ini alladhi, yang yakunu, terjadi, fil ismi, pada isim, wal fi'li, dan fi'il, yang qasimu, terbagi. Yang qasimu dari kata inqasama kan, maknanya terbagi, ila kismain, menjadi dua bagian. Ahaduhuma, salah satunya lafzi, ada perubahan secara lafaz. Wasani, yang kedua takdiri, ada perubahan secara apa? Takdir. Apa maksudnya takdiri dan lafzi? Fa ammal lafzi, adapun secara lafaz, apa maksudnya? Fahuwa ma yadharu fi akhiril kalimati isman kanat au fi'lan kama taqaddama fi kullin
min Zaid wa yadhhab. Masya Allah. Adapun lafzi, maka dia adalah apa yang nampak. Itu bilang lafaz. Adalah apa yang nampak fi akhiri, pada akhir al-kalimah, kata. Isman kanat, apakah dia isim, au fi'ilan, atau fi'il. Pokoknya kalau nampak itulah lafzi namanya. Apakah dia isim ataupun apa? Fi'il. Kama taqaddama, sebagaimana yang telah berlalu, fi kullin, pada setiap dari contoh Zaid dan yadhhab. Nampak kan? Ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Yadhhabu Zaidun, lan yadhhaba Zaidun, lam yadhhab Zaidun. Paham ya? Nampak perubahannya. Nampak perubahannya. Ini kata beliau rahimahullah. Wa ammat takdiri, adapun perubahan secara takdiri, apa maksudnya? Lawannya. Fahuwa ma la yadharu fi akhiril kalimati wa inna ma yakunu manwiyan fiha. Adapun secara takdiri, maka dia adalah maksudnya ma la yadharu, apa yang tidak nampak. Dia adalah apa yang tidak nampak. Fi akhiril kalimati, di akhir kata. Jadi apa yang tidak nampak di akhir kata. Innama yakunu, terlain dia ada, manwiyan, diniatkan, fiha, padanya. Misalnya gini, ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Ada perubahan, tapi di mana perubahannya? Dalam niat. Kita tahu di dalam bahwa ja'al fata dhammah, ra'aitul fata fathah, marartu bil fata kasra. Paham ini? Tapi tidak nampak di luar. Ada dalam niat. Dipahami ini? Ada dalam apa? Dalam niat. Ini perubahan secara takdiri. Kemudian setelah itu beliau akan menjelaskan ketika ditakdir apa sebabnya. Ketika suatu harokat pada suatu kata disembunyikan, tidak dinampakkan, apa sebabnya? Nah, ini akan disebutkan, insya Allah kita ambil besok supaya bisa dipahami alasan-alasan kenapa suatu kata disembunyikan harokatnya. Insya Allah kita ambil di pertemuan besok. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.